Pertama-tama saya ingin mengucapkan mewakili bidang kemahasiswaan dan kerjasama itu mengucapkan selamat kepada Ibu Mutmainnah, Bapak Rahmat, Ibu Yunarti, Ibu Alima dan Ibu Reta yang dengan kerja kerasnya dalam waktu yang relatif singkat itu berhasil meloloskan proposal program penguatan ekosistem kewirausahaan di tahun 2021 ini. Dari 32 perguruan tinggi yang memasukkan proposal, yang dinyatakan lolos untuk didanai adalah 22 perguruan tinggi dan alhamdulillah salah satunya adalah proposal yang dibuat oleh tim kewirausahaan Politeknik Pangkep. Bapak Ibu, saya kira kita semua sudah mengetahui bahwa salah satu indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang ditandatangani oleh pimpinan kita Direktur Politeknik Pangkep adalah jumlah mahasiswa yang melakukan kegiatan wirausaha. Itu adalah salah satu indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh Politeknik Pangkep di tahun 2021 ini. Kemudian sejak berdirinya Direktorat Jenderal Vokasi, kita ketahui bahwa lulusan mahasiswa vokasi. Jadi kemarin kita mudah-mudahan di sini ada saya kira Ibu Syahruni, Pak Kafrawi yang merupakan juga pembimbing, Ibu Yunarti juga ada, Pak Iqbal tidak ada ya Pak Iqbal. Ya, jadi program wirausaha mahasiswa vokasi itu baru diluncurkan sejak berdirinya Dirjen Vokasi. Nah, itu juga merupakan bagian dari program Dirjen Vokasi untuk membina spirit kewirausahaan dari mahasiswa vokasi. Nah, adanya kita ketahui bahwa hampir semua perguruan tinggi itu sesungguhnya memiliki program-program kewirausahaan, termasuk Politeknik Pangkep yang berada di bawah koordinasi bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, tadi Kasubdit Kemahasiswaan yang merupakan juga panitia daripada program wirausaha mahasiswa vokasi, Bapak Ibu pembimbing yang hadir di sini, oleh karena kemarin ada miskomunikasi ya di mana tim PWMV Politeknik Pangkep itu tidak hadir pada Monef secara daring sehingga reviewer memutuskan khusus Politeknik Pangkep akan langsung dikunjungi. Jadi ada site visit. Tadi diminta mohon mempersiapkan kalau lokasinya dekat dari kampus maka akan dikunjungi langsung lokasi wirausahanya. Kalau yang jauh mungkin akan dilihat videonya saja. Tetapi tadi disampaikan bahwa semua kelompok diminta untuk membuat video. Kemudian kapan site visitnya itu nanti akan disurati. Lalu hari ini websitenya sudah ditutup, dikunci untuk laporan, tapi nanti tanggal 20 sampai 25 akan dibuka kembali. Ya. Jadi ini sangat terkait juga dengan kegiatan program penguatan ekosistem kewirausahaan yang kita lakukan hari ini. Pengelola ya Ibu Ina dan timnya itu kita sudah mendiskusikan bahwa kelompok-kelompok wirausaha mahasiswa baik dari PWMV ada 6 kelompok maupun dari PKMK. PKMK kalau tidak salah ada 3 atau 4 kelompok itu juga insya Allah akan dilibatkan dalam program penguatan ekosistem vokasi ini. Nah, namanya ekosistem. Jadi yang dimaksud adalah bagaimana perguruan tinggi itu membuat ekosistem di dalam kampus di mana mahasiswa merasa bahwa suasana di dalam kampus itu menstimulir untuk melakukan proyek-proyek kewirausahaan.
itulah kenapa semua program studi diundang, bukan hanya program studi agribisnis ataupun ABI ataupun agribisnis belajar bagaimana membuat bisnis plan ataupun bagaimana berkonsultasi jika ada masalah-masalah dalam program kewirausahaan yang mereka lakukan. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini, dan mudah-mudahan melalui program ini menjadi awal inisiasi bagi kita untuk menjadikan Politeknik Pangkep ini sebagai kampus yang di dalamnya ekosistem kewirausahaan itu sangat terasa. Dan mudah-mudahan mahasiswa kita tidak hanya menjadi karyawan ataupun menjadi pekerja di perusahaan atau industri perikanan, peternakan, dan pertanian, tetapi mereka bisa membuka usaha sendiri, dan kalau bisa sebagian besar lulusan Politeknik Pangkep ini menjadi pebisnis pertanian, pebisnis perikanan, maupun pebisnis peternakan yang merajai minimal Sulawesi Selatan ataupun Indonesia Timur. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi-materi yang akan disampaikan sebentar oleh beberapa yang sudah kita ulas bersama ini bisa tertindaklanjuti dengan baik. Dan salah satu bentuk tindak lanjutnya adalah workshop ini, dan tentu output dan outcome-nya, bahkan impact dari program ini kita perlu terus mengupayakannya sehingga benar-benar ini bisa tercipta. Jadi suasana ekosistem kewirausahaan ini tidak hanya sekedar konsep, tetapi dalam bentuk nyata yang bisa kita lihat, bisa kita lakukan bersama, bahkan bisa kita nikmati hasilnya. Dan salah satu bentuk yang bisa kita nikmati ketika program ini jalan, ada proses produksi dari program kewirausahaan ini dihasilkan di institusi kita, bahkan bahwa nanti ini menjadi pegangan bagi anak-anak kita ketika anak-anak alumni kita bisa mengimplementasikannya sebagai bentuk tindak lanjut yang sesungguhnya dilakukan oleh mereka. Dari sisi tantangan kewirausahaan sebenarnya kepada Ibu Nur, tim ekosistem kewirausahaan, Bapak dan para peserta workshop, kita juga bisa menyampaikan kepada narasumber bahwa kegiatan-kegiatan yang mengarah ke bagaimana ekosistem kewirausahaan di kampus ini bisa terus dikembangkan itu sudah kelihatan. Ratnawati, kemudian yang akan nantinya memberikan masukan terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang wirausaha, bagaimana memulai usaha dan bentuk usaha yang cocok bagi para pemula. Terus yang kedua, output dari kegiatan ini diharapkan adalah dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan akan mampu merancang kegiatan kewirausahaan mahasiswa berbasis keunggulan lokal yang kemudian mengintegrasikan rancangan tersebut ke dalam proses pembelajaran, dan dalam proses pembelajaran itu harus melibatkan dunia usaha dan dunia industri. Jadi itu gambaran singkat dari apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu, dan insya Allah kegiatan untuk aktivitas kedua akan kami koordinasikan lebih lanjut. Jadi mungkin untuk pemateri kita yaitu Ibu jadi perkenalkan narasumber kita untuk pagi hari ini adalah Ibu Ratnawati Mentari, SPIMM. Beliau itu sebetulnya adalah alumni dari jurusan teknologi pengolahan tasi oleh beberapa distributor. Jadi seperti itu mungkin gambaran singkat dari usaha Ibu Ratnawati Mentari.
Jadi selanjutnya mungkin untuk mengefisienkan waktu kami persilahkan kepada Ibu. Saya kadang mencontohkan Pak, Diva coba lihat, tukang batu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore dia cuma dapat 100.000. Itu kalau dia jadi tukang. Kalau jadi buruh 60.000. Nah kamu cuma berdiri begini mengawasi anak-anakmu, anak-anak karyawanmu, sudah dapat 3.000 rupiah dikali 100 ekor, sudah berapa? Sudah berapa dapat 300.000 satu hari. Satu hari Pak. Dia langsung menghitung-hitung. Ih ternyata banyak sekali ya Bu. Iya itu 3.000 bersihnya. Karena 5.000, 2.000-nya itu untuk gaji karyawan, 500 rupiahnya untuk misalnya listrik, pengemasan dan sebagainya. Dan itu terbentuk dengan adanya iming-iming itu Pak. Kita memperlihatkan keuntungan-keuntungan yang harus kita dapatkan dengan mengedukasi banyaknya orang-orang yang sudah berhasil dengan berwirausaha. Bentuk dulu dia mau atau tidak. Saya dulu tanya Pak, Diva mau berwirausaha atau tidak? Dia diam Pak. Dia antara mau kuliah dengan mau berwirausaha. Saya bawa dia ke seminar-seminar. Saya ikutkan dia seminar untuk bagaimana melihat orang-orang yang berhasil. Saya kirimkan dia video-video yang orang-orang itu mulai dari bawah sampai dia berhasil. Nah ternyata di situ membuka pikirannya Pak. Dia buka pikirannya untuk mau berwirausaha. Dia yang langsung datangi saya, Bu, kalau begitu saya mau melanjutkan usaha Ibu. Terus bagaimana dengan kuliahku Bu? Saya bilang gampang, sekarang pendidikan sangat gampang. Cukup kamu berwirausaha saja. Jadi sekarang itu Pak, SPP-nya itu dia sendiri yang bayar. Kalau yang Sabtu Minggu kan agak mahal, 2 kali lipat dari yang di bulan. Nah, dia sendiri sekarang yang bayar SPP-nya. Saya tidak pernah kasih uang, malah kalau di tanggal 2 saya minta sama dia. Dan dia sudah merasakan